ngomong itu aku tahu banyak orang entertain dan pengusaha tahu dia itu adalah salah satu bandar narkocoy di Indonesia. Dia sekarang itu pindah ke Singapura. Kalian tebak sendirilah siapa. Aku nggak bisa ngomong namanya. Nah, dengan jadi salah satu agen dan bandar narkoba ya bisa menter-menter. Terus apakah itu honor dari artis? Ya nggak cukup lah guys. Apalagi artis Konoha honornya cairnya lama ya Allah. Honor TV sekarang ya Allah setahun 3 tahun. Ada lagi temenku ya, pemeran utama di sinetron 200 episode ya. Ini bukan yang biasa aku bilang. Ada lagi cewek udah ngambil BMW ditarik sama leasing. Kenapa? Karena honor dia sinetron 200 episode tidak cair, tapi dia sudah ambil BMW di awal. Akhirnya BMW-nya ditarik leasing. Satu episode kalau zaman sekarang itu paling tinggi satu episode 7,5 juta udah tinggi banget. Kalau elu kalau elu main sinetron, pilihanmu ada dua, ya. Lu mau murah honormu cair atau lu sok-sok mahal honormu nggak cair, ya. Lu bisa bilang, "Ya, honor gue 10 juta, cair nggak?" Honormu jadi peran utama 2 juta tapi cair, mending lu ambil itu. Nah, sekarang ini ya orang-orang entertain udah pada tahu nih, manajemen artis pun udah tahu. Jadi pemain sinetron sama pemain FTV, pilihanmu cuma dua ya. Lu mau sok-sok jual mahal 5 juta ke atas tapi honormu nggak cair, atau cairnya setahun 2 tahun, ya kan? Atau honormu cuma 2 juta tapi honormu cair, walaupun cairnya 6 bulan kemudian. Lu pilih mana? Sekarang udah pada tahu. Makanya lu jangan gila-gila lu nyuruh orang main sinetron. Kalau aku nggak mau lagi. Aku udah tenang dengan gajiku yang sekarang berkecukupan di Jakarta. Ya. Halo, waalaikumsalam. Main film lu namanya 700 juta. Di atas itu halu, minta surat kontraknya. Ya. Kak, kok lu tahu bisa tahu honor artis? Ya tahu lah, aku kan pemain film Moonrise Over Egypt. Itu film gue lagi tayang ya di WTV ya. Moonrise Over Egypt aku peran utamanya. Aku salah satu tahu honornya, kok bisa si Luna aku tahu. Jadi gini. Ada PH namanya Soraya Intersen Film. Pasti orang-orang pada tahu lah sebagian. Nah, 2018 orang keuangannya itu namanya Mas Danang. Ya. Mas Danang ini ngundang aku casting di PH tersebut. Kemudian Mas Danang ini di PH lain dia jabatannya itu orang keuangan dan direktur casting. Direktur casting adalah yang memilih orang-orang untuk memerankan sebuah karakter, ya. Dah. Kemudian Mas Danang ini dari Soraya Intersign Film pindah ke PH Film yang membuat film aku Moonrise Over Egypt yang tayang di WTV sekarang. Akhirnya aku dekat sama Mas Danang ini, sering nge-mall. Ya dikasih tahu, lu mau tahu saat honor-honor artis yang beneran. Mana, Bak? Bukalah semuanya itu. Buka semuanya itu, komputer, laptop, Excel, kan pakai Excel itu. Disitulah aku tahu honornya si Pevita, Ralin, Herjunot, dan yang si Luna. Nah, si Luna itu di film dia itu 600 pada saat itu. Kalau sekarang naiknya 700 lah. Kalau 1M nggak mungkin guys. Karena kalau kan tergantung penontonnya. Misalnya, lu kalau lihat honor pemain film di Konoha, jangan lihat jam terbang. Kalau sekarang nggak bisa gitu. Tapi lihat jumlah penonton. Contoh, misalnya Syria ini honornya 600 juta di film The Doll. Kebetulan The Doll itu penontonnya 2 juta. Oke, dibayar 600 juta. Kemudian di film berikutnya dia bermain di film berjudul Hantu. Ternyata pas dia ditanya produser, honor lu berapa di film The Doll? 600 juta. Oke, di film Hantu, oke, gua bayar lu 600 juta atau gua naikin lah 700 juta. Dibayarlah Syria ini 700 juta. Ternyata pada saat tayang film Hantu ini penontonnya 500.000, bukan 2 juta seperti The Doll. Nah, nanti di film berikutnya misalnya ada produser mau pakai dia, ngasih kesempatan. Misalnya judul filmnya adalah Kuntilanak. Si produser itu tidak akan mau bayar dia dengan honor 700 juta atau 600 juta. Karena film keduanya kan turun jumlah penontonnya. Pasti ditawar sama produser yang film ketiga judul Kuntilanak. Film lu kan yang kedua turun tuh. Lu main film gue deh, tapi honornya setengah ya. Nah turun.
Dari yang 700 juta turun 350 juta. Nah, begitu. Jadi lika-liku honor kalau di Konoha begitu. Lu lihat jumlah filmnya, jumlah penonton filmnya. Apabila jumlah penonton filmnya setelah film pertamanya dia itu naik, honornya naik. Tapi apabila jumlah penonton film berikutnya turun, honornya pasti turun. Dinego sama produser. Murah. Kalau turun terus, udah nanti jarang produser mau pakai film. Contoh si Nicole. Film si Nicole tiga judul terakhir kan penontonnya anjlok. Jarang deh main film sekarang kan. Nah, nanti kalau main film lagi pasti murah itu. Begitu caranya ya. Kalau di India bayarnya ada dua ya. Kalau di India itu kalau aktor-aktor besar kayak Amir Khan, Akshay Kumar, Shah Rukh Khan, mereka itu kan produser di film mereka sendiri ya. Jadi rata-rata di perjanjian awal mereka nggak dibayar, tapi nanti mereka di kontraknya itu 25% keuntungan film buat gue, nah gitu. 50% keuntungan film buat gue gitu. Tapi kalau misalnya kayak Kareena Kapoor, dia kan nggak punya Kareena Kapoor gitu, kayak Angelina Jolie ya, mereka kan nggak punya, mereka bukan produser, jadi honornya mengikuti standar ya. Kalau Kareena Kapoor itu dia dibayar 42 miliar per film kalau syutingnya berat. Mahal lagi Angelina Jolie, giling Angelina Jolie dibayar di film Maleficent sebesar 30 juta dolar Amerika. Berapa itu? 30 juta dolar Amerika kali 16. Nah, honor Angelina Jolie di film Maleficent yang terakhir itu 480 miliar rupiah. Nah, kalau filmnya box office mencapai target, berarti nanti honor di setelah film itu lebih naik. Tapi kalau honornya turun, kalau penontonnya turun, ya sama, honornya akan sedikit turun gitu. Jadi kalau lu tanya di Bollywood sama Hollywood itu honornya gimana Kak? Tergantung. Kalau kayak Kareena Kapoor sama Angelina Jolie, mereka kan bukan produser. Jadi mereka itu mengikuti harga honor terakhir dan tingkat keberatan syutingnya. Misalnya gini. Oh, Kareena Kapoor itu di Lal Singh Chaddha dibayar 42 miliar rupiah karena syutingnya berat. Karakternya berat dan capek. Nah, kemudian dia dapat film kedua. Film kedua ini ternyata syutingnya tidak selama dan tidak seberat yang di film Lal Singh Chaddha. Nah, maka dia turun jadi 16 miliar. Bisa. Angelina Jolie juga gitu, karena di film Maleficent dia harus bekerja keras, jadi honornya 400 berapa tadi? 30 juta dolar ya, 460 miliar. Nah, nanti di film berikutnya apakah filmnya berat atau tidak? Kalau berat ya pasti mahal. Tapi kalau misalnya tidak berat, tidak bikin capek banget, agak turun. Tapi kalau di Bollywood sama Hollywood kan yang beli filmnya seluruh dunia, jadi honor artisnya gila cuy ya. Kok di Konoha kan yang nonton ada jelita, ya Allah. Film Konoha 5% dari total penduduk aja nggak nyampe. Kalau film Bollywood dan film Hollywood itu penontonnya bisa sampai 25 kali lipat dari total penduduknya. Karena orang kalau udah fanatik Hollywood dan fanatik Bollywood, itu satu orang bisa nonton sampai 10 kali ke bioskop. Contoh aku suka banget film Hollywood yang Avatar. Aku nonton film Avatar itu guys 5 kali ke bioskop sama rekan-rekan gue. Saking suka gue film itu. Nah, contoh film India judulnya Kedarnath. Aku nonton film Kedarnath itu sampai 3 kali ke bioskop. Nah, jadi duit yang masuk mereka itu berkali-kali lipat. Apalagi kalau film Hollywood dan film India itu kan di Amerika tayang belinya pakai dolar, dikonverterkan ke rupiah besar. Di Eropa belinya pakai euro, beli tiketnya, dikonverter ke rupiah gede. Nah, itu dikalkulasi dari seluruh dunia itu baru dikonvertkan ke rupiah. Ya gede lah honor artisnya. Lalu kalau Konoha kan udah penontonnya sauprit, mata uangnya rupiah pula, yang mata uang terkecil nomor 5 di dunia. Ya intinya kalau artis Konoha itu 700 juta udah jarang, di bawahnya lah itu. Nggak mungkin lah aku bocorkan semua honor orang. Nanti ini guys, kena illegal access. Satu aja aku bilang, dah, lu namanya 700 juta harganya. Dan itu udah fakta. Dah, yang lain di bawah. Ya, nggak ada 1M 1M tuh hoax. Minta tuh kalian tuh jangan, tolonglah nalarnya ya. Sekarang gini lah, nggak usah jauh-jauh ke Hollywood sama Bollywood. Itu kan
Hollywood dan Bollywood adalah industri entertainment terlaris, terbesar, terkaya, terbaik, nomor 1 dan 2 di dunia selama 85 tahun. Lu ngejar Hollywood sama Bollywood itu kayak bumi melangit, gak akan bisa guys. Lu kejar aja Korea. Nah, kalau Korea filmnya laris di 10 negara, udah pasti. Korea itu pasarnya 10 negara udah pasti. Nah, Konoha cuma 1. Mungkin nggak honornya lebih mahal daripada artis Korea? Kutanya sama kalian. Artis Korea aja junior 500 juta. Ya. Senior yang paling terkenal rata-rata honor artis di Korea 1,5 miliar rupiah. Mungkin nggak yang cuma terkenal satu negara honornya bisa sama atau melebihi artis Korea? Kutanya. Apalagi aku nggak kenal kau, Rek Jelita. Kau nggak kenal aku, kau nonton. Aku lebih tidak kenal kau. Di sebelahku pun kau duduk nggak kulirik, Rek Jelita. Apalagi kastamu kasta Kismin. Aku lagi orang yang sombong kalau nggak kenal. Enggak lah, mana ada Asiro 7M. Percaya deh kau, botol kau itu. Masa honornya kalah Luda Maya, ada aja. 7M kalah lah artis pemeran utama Korea. Kalau Bang Baim itu ngomong, iya-iyain aja biar cepet. Karena Bang Baim suka ngeprank. Aku kemarin karena Bang Baim yang bilang gitu, aku malas bongkarnya. Kenapa? Karena Bang Baim baik sama aku. Banyak tuh di HP ku chattingan sama Bang Baim. Jadi aku anggap aja lah paling Bang Baim supaya film laku, supaya dapat perhatian netizen. Aku kalau orang baik sama aku nggak mau nyentil. Karena waktu aku ke rumahnya si Bang Baim, dia kan baik sama aku. Jadi aku nggak usah ini. Iyain aja lah biar cepet. Itu kan namanya teknik marketing. Ih, artis Konoha ya Allah. Jadi gini, artis Konoha kalau cuman honor-honor di Instagram di endorse, lu lihat dulu. Dia di endorse 1M tapi kan per tahun. Terus itu harus eksklusif, ya. Artis Konoha ya, aku kan rekanku manajemen artis. Artis Konoha ada yang dibayar 1M endorse, iya ada. Tapi itu eksklusif. Eksklusif itu apa? Dia nggak boleh ngambil brand lain. Jadi 1M itu setahun itu aja, ya. Jadi kalau kalian lihat artis Konoha, misalnya dia di Instagram atau TikToknya dia brand ini dia promoin, brand ini dia promoin. Berarti dia murah, dia nggak eksklusif namanya. Itu mungkin misalnya 30 juta per bulan atau kontrak kayak si Lucinta Luna 80 juta. Karena kemarin Mami Online yang megang kontrak si Lucinta Luna Everwhite itu dia 80 juta per 3 bulan atau 6 bulan gitu. Karena Mami Online kan curhat ke aku waktu dia belum di penjara dulu kan megang si Lucinta. Nah, tapi itu eksklusif. Jadi kalian harus lihat. Kalau kalian lihat ada artis Konoha, dia brand ini dipajang, brand ini dipajang, brand ini dipajang. Berarti dia nggak eksklusif. Berarti bayarnya murah. Nah, dia ngambilnya per produk. Tapi kalau kalian lihat misalnya yang dia promoin brand itu aja sampai 1 tahun dia nggak ngambil produk. Ya 1 miliar itu. Tapi kan sama aja. Lu dibayar 1 miliar setahun. Tapi lu nggak ngambil job dari brand lain. 1 miliar bagi 12 bulan, ya lu dapatnya segitu. Tapi kalau lu nggak kontrak eksklusif, lu ngambil banyak brand. Satu brand lu dibayar 30 juta. Lebih banyak mana? Nah, sama aja sih. Jadi kalau misalkan bilang 1 miliar, iya ada, itu namanya kontrak eksklusif. Tapi catat lo ya, kalau eksklusif, selama kontrak setahun atau 2 tahun, lu dibayar 1 miliar, lu hanya boleh mempromosikan barang itu. Nggak boleh lu promosiin barang lain, itu namanya eksklusif. Tapi kalau tidak eksklusif, ya lu lihat aja artisnya, ini dipromoin, ini brand. Berarti tiap brand itu bayar dia paling ya cuman 20 juta, 30 juta, gitu. Sama aja mau eksklusif atau enggak, tergantung orderanmu. Terus kan kalau di Konoha ini guys, artis tuh ada masanya. Nanti kalau udah bertambah umur, lu akan tergantikan sama yang muda. Honormu semakin tua, penonton lu, ya lu lihatlah artis-artis Konoha ending-endingnya kemana sih guys. Kalau udah nggak laku paling jadi DJ, kalau udah nggak laku paling jadi penyanyi diskotik, atau kalau nggak laku nerima duit money laundry, atau jadi ngani-ngani, atau jadi kucing, atau jadi masuk pakai narkoba, atau masuk penjara. Kan ke situ aja. Atau jadi tukang jualan di warung, atau tinggal di kos-kosan. Makanya aku bilang kalau jadi artis itu ya kayak aku aja. Jadi artis boleh, terkenal boleh, tapi lu harus second lead ya. Lu jadi artis tuh second, tapi lu harus punya pekerjaan tetap. Karena
umur. Tar dulu. Naik dulu. Nah, udah jalan ya. Tapi kalau lu udah bertambah umur, ya udahlah, lu tergantikan. Beda kalau lu jadi artis Hollywood ya. Leonardo DiCaprio mau sampai keriput ubanan, honornya tetap 100 miliar ya. Madhuri Dixit di India, mau udah tuwek pun honornya 10 miliar, kaya. Amitabh Bachchan, mau dia udah tuwek, keriputan, honornya tetap 10 miliar. Lah kalau di Konoha lu makin tua, cuy ya, per film honormu paling cuma 40 juta. Aku udah cek langsung tuh surat-surat kontraknya ke manajer-manajer artis teman-teman gue. Beda kelasnya. Kalau Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, mau nanti dia udah ubanan juga, honornya tetap 100 miliar, 7 turunan aman. Lah kalau di Konoha kan enggak, guys. Makanya kalau di Konoha itu jadi artis bukan suatu hal yang gitu banget. Nanti kalau udah nggak laku, kalau udah semakin tua, udah hilang. Udah meninggal, terlupakan. Banyak kali artis-artis yang udah meninggal terlupakan, guys. Kecuali lu kalau di Hollywood, Bollywood ya, Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio, mau dia udah ubanan, honornya tetap 100 miliar, penontonnya seluruh dunia, ya. Di Bollywood, Amitabh Bachchan sama Madhuri Dixit, ya, itu mau udah ubanan juga honornya 10 miliar ke atas. Shah Rukh Khan udah tuwe, honornya 400 miliar, tuh. Amir Khan udah tuwe, honornya 300 miliar, iyalah. Lah kalau di Konoha kan enggak, guys. Inilah halu lagi. Gimana ceritanya mau ke Eropa dalam penjara, bawa jeruji lah. Enggak, mana ada endorse 10 miliar. Ada juga artis Konoha, jadi teman aku itu kan, jadi gini, aku jelasinnya jauh ya, soalnya kalian nggak kenal juga sih sama dia. Jadi gini, ada teman gue, suami takut istri, ya dulu dia pemeran utama, kalian tahu pasti, dia menikah dengan dokter kecantikan. Nah dokter kecantikan ini ketemu dengan host si A, si B, si C, aku nggak usah sebut namanya, kalian kenal. Nah si A, si B, si C ini mau di endorse. Aku jadi tahu ternyata dia kalau di endorse harganya kalau eksklusif ya harganya 5 miliar per tahun. Nah pertanyaan jadi dipakai sama temen gue, nggak jadi. Nah jadi artis Konoha pun mau sosok mahal bisa lu bilang iya gue 5 miliar endorse per tahun, tapi jadi dipakai nggak jadi dipakai. Kalian pasti kenal orangnya. Nah terus aku tengok ya, dia kalau jualan, kalau dia endorse promo barang, banyak barang yang dia promosiin dan endorse, berarti itu dia nggak kontrak eksklusif, berarti nggak ada yang mau bayar dia 5 miliar. 5 miliar itu hanya dia gaungkan, tapi nggak ada yang mau bayar dia 5 miliar. Di Konoha terkenal banget. Gak usah aku sebut namanya, kalian kenal lah. Inisialnya RAI. Nah, yang satu R, yang satu A, yang satu I. Dia meeting sama temen gue, dia minta 5 miliar per tahun. Terus jadi dipakai temen gue juga orang kaya, rumahnya juga istana di Bintaro, Jakarta Selatan sana. Jadi dipakai temen gue, nggak jadi. Nah jadi jangan sok-sok mahal juga. Terus pas aku cek, oh berarti nggak ada nih yang mau bayar dia 5 miliar per tahun. Kenapa? Karena dia yang dia promosiin di medsos dia bukan hanya satu produk, bukan hanya satu brand produk, tapi banyak produk. Berarti kan udah aku bilang, kalau ada artis dia mempromosikan banyak brand, berarti dia nggak kontrak eksklusif. Itu murah bayarannya. Tapi kalau dia hanya mempromosikan satu brand produk, itu aja selama setahun 2 tahun, berarti dia dibayar mahal. Karena itu namanya kontrak eksklusif. Nah, kalau yang inisial R, A, dan inisial I tadi yang meeting sama teman gue minta 5 miliar per tahun, itu aku udah cek. Oh, berarti dia minta 5 miliar ini sama si dokter ini, sama yang lain dia minta 5 miliar, nggak ada yang ACC. Karena nggak ada yang ACC 5 miliar per tahun, makanya dia promosiin banyak brand. Kenapa? Karena kalau 5 miliar itu kan kontraknya eksklusif. Ini tidak ada yang mau ngontrak dia eksklusif. Berarti ini kenapa dia promosiin banyak brand? Oh, berarti dia dibayarnya murah, puluhan juta atau mentok 100 juta. Karena dia promosinya banyak brand, berarti kan dia bukan eksklusif. Tapi kalau tadi dia promosiin setahun misalnya brandnya itu aja, berarti ada yang mau bayar dia 5 miliar per tahun. Seperti dia meeting sama temen gue. Kenapa? Karena itu berarti kontraknya eksklusif.
Ih, 200 juta. Siapa yang bayar? Honornya aja ditransfer 10 juta. Udah aku cek. Kau lagi halu. 200 juta sekali iklan kali. Iklannya 6 bulan sekali. Iya, NM 10 miliar. Bukan endorse itu diskon rumah. Kan udah dijelasin kemarin. Ya kau tanya aja sana sama Dahsyat. Kau tanya aja sama Trans 7 sana minta surat kontraknya. Udah jelita. Emang kau pikir honor artis Konoha tinggi banget? Tanya sama Dahsyat berapa honornya? Tahu aku. Belum ada. Iya, kau sana ke Trans 7 tanya. Aduh, yang paling menjanjikan di dunia ini tidak ada. Tuhan yang paling menjanjikan. Iya, tapi kan duitnya dari mana? Mahal-mahal duitnya dari mana, cuy? Lu juga bisa kaya kalau lu duitnya dari situ. Iya, betul. 50 juta, suruh dia ketemu aku, nanti debat sama aku, biar aku bongkar. Siapa mau bayar dari 50 juta di TV? Bangkrut TV, cuy. Rek Jelita ini artis Konoha dipercaya ya. Makanya ya, kalian tuh jangan pernah ngeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa gajiku 4 juta ya? Karena itulah daya nalarmu itu botol. Lah aku terjun di entertain, aku mah bisa dibohongin. Langsung kutanya orang TV-nya, aku telepon. Betul nggak itu 50 juta? Nggak kak, gini. Lah kalau kau bisa nggak nelpon orang TV? Nomornya pun kau nggak punya. Kalau aku tinggal nanya. 7 miliar halu. Nenekmu kali yang gaji. Bangkrut orang TV. Budget filmnya cuma 4 miliar, 7 miliar dari mana uang daun? Iya, untuk mempertahankan. Karena kalau mereka nggak masuk partai, yang melurut lah kalau udah nggak main film lagi. 7 miliar ya Jelita nih percaya. 7 miliar ya bangkrut lah. Budget filmnya aja 4 miliar. 3 miliar dari mana uang daun? Terus gaji kru sama gaji artis lain dari mana? Ada halu-halunya Rek Jelita ini. Nggak nyambung. Siapa yang nyicil? Ya nggak apa-apa lah, itu halu-halu Bang Baim itu. Aku kemarin mau bahas yang 7 miliar itu, cuman aku bilang ala ini Bang Baim kan baik sama aku. Ya mungkin dia mau menaikkan supaya lu gara-gara ada 7 miliar itu jadi lu tahu ada film itu kan. Jadi lu nonton kan. Nah, gitu buat gitu. Kenal. Rugi tuh produser bayar mereka. Dipanggil lah aku sama Tessa Mariska, dibayar Satria Mulia 100 juta, Tessa Mariska 100 juta, suruh berantem. Naik filmnya kan? Terkenal filmnya kan? Itulah yang dilakukan Bang Baim. Jadi aku makanya kemarin banyak chattingan aku Bang Baim di HP itu. Aku males, aku kalau orang baik sama aku nggak mau bongkar. Jadi biar aja lah, yayain aja gitu. Makanya aku kemarin nggak mau. Apalagi cuman peran pembantu 2 scene ya. Kok ya kalian mikir logikanya nalar aja lah guys dah. Aku kalau orang baik sama aku nggak mau bongkar. Iyain aja lah ya. Kalian kan tahu Bang Baim suka prank. Dah, nggak usah dibahas lagi ah. Aku pelajari ya, kebanyakan orang Konoha ini dia itu rendah di logika dan nalar. Nanti bisa-bisanya imitasi lebih mahal daripada berlian, imitasi lebih mahal daripada emas. Nah, aku sering banget pelajari orang Konoha begitu. Apa? Ke SDM-nya itu rendah di nalar dan logika. Dan media-media lokal dan artis-artis Konoha makin suka bikin hoax. Makin botol lah SDM ini. Nggak boleh sebenarnya gitu, karena itu efek sama kemajuan bangsamu. Lu kalau ngobrol sama orang bule, nalar logikamu botol, yang ada lu dijajikan tukang cuci. Itu ngefek lo guys. Kalian kalau lihat lowongan pekerjaan di luar negeri untuk negara Konoha, rata-rata apa kerjanya coba? Tukang cuci. Kenapa? Karena orang luar tahu SDM-nya begini, nalarnya begini, logikanya. Jadi orang-orang pintar yang di Konoha itu kena imbas. Aku punya teman lo guys, dia pinter banget lo guys. Pinter banget. Terus dia pingin keluar negeri.
Tapi kalian tahu nggak, gara-gara lowongan itu cuman aja tukang cuci, tukang sapu, jadi otak pinter dia itu dikucilkan sama negara luar. Padahal teman gua nih pinter minta ampun. Kan kasihan, itu ngefek. Jangan bilang nggak ngefek, jangan suka bilang nggak urusanku, ya. Nggak ngefek itu. Orang-orang pinter yang ada di Konoha itu tidak bisa menjadi pekerja perusahaan internasional. Karena apa? Karena orang luar itu udah underestimate. Alah, kalau orang Konoha kasih aja lah kerja cuci, kasih aja lah kerja ngangkat-ngangkat. Nah, kan kasihan yang orang pinter beneran. Jangan bilang nggak ngefek, itu ngefek. Temanku tuh salah satu contohnya, pinternya minta ampun. Aku aja pinter, mengaku dia pinter. Ke luar negeri nggak dihargai. Sampai dia curhat sama aku, ya Allah Sat, sedihnya aku Sat. Lu tahu gue kan Sat? Iya, kenapa? Lu tahu gue kan pinter kayak apa Sat? Iya memang lu pintarnya. Ya ampun Sat, kepintaranku ini nggak ada harganya untuk ngelamar di perusahaan luar negeri. Kenapa? Lowongan khusus untuk Konoha, kata dia gitu. Tukang cuci, ngangkat-ngangkat makanan, tukang sapu. Cuy, kalian pikir lah itu fakta lo ya. Sampai curhat dia sama aku, nangis. Padahal orangnya pinter. Itu gara-gara aku belajar, aku melihat komen-komen netizen. Orang Konoha ini rata-rata dia rendah di SDM nalar dan logika. Itu fakta. Jangan bilang nggak fakta itu. Temanku yang orang pinter, orang Konoha asli, jadi kena imbas dia. Sebelah maksudnya mana? Temanku itu pinter banget. Aku aja yang sering dipuji netizen pinter, ngakuin temanku tuh pinter. Pinter dia. Anak orang tajir tuh. Bukan anak rek jelita ya, tajir dia. Makanya sekolahnya tinggi. Terus sekarang nih ya, kalian dengar kata-kata gue nih. Rata-rata anak orang kaya kalau di Jakarta, catat mulut gue. Rata-rata anak orang kaya di Jakarta, sekali gue bilang, rata-rata anak orang kaya di Jakarta, orang tua mereka tidak akan mau anaknya kerja di Jakarta. Pasti kerjanya di Amerika, di Eropa, di Timur Tengah. Ya TKI, tapi kan TKI berkelas. Aku juga mau kok jadi TKI berkelas. Catat lo ya. TKI-nya TKI pedulu, kok TKI ilegal, tukang cuci, yalah. Pasti dikucilkan orang. Kalau teman-teman aku yang pengusaha-pengusaha, anaknya tuh kerjanya ya staff marketing, staff sales di Timur Tengah, di Dubai, di Malaysia juga tuh. Aku ada nih teman orang Cina nih ya. Aku nggak tahu duit dia di bank berapa, tapi kalau aku hitung rumahnya ada 5, itu sekitar 105 miliar lah harta bapaknya itu. Aku sering main ke rumahnya itu. Terus tamat kuliah, dia kerja di Malaysia jadi TKI. TKI-nya berkelas ya. TKI-nya itu TKI kerja di kantor. Bayangkan itu bapaknya harta asetnya 105 miliar. Nggak mau dia anaknya temen gue. Nggak mau dia anaknya kerja di Jakarta. Jadi TKI di Malaysia. Sekarang gajinya 35 juta sih per bulan itu di Malaysia itu. Nggak mau guys. Kalau anak-anak orang kaya di Jakarta, rata-rata orang tua mereka pasti disuruhnya anaknya jadi TKI. Tapi TKI berkelas. TKI itu ada 3 ya. TKI ilegal informal. TKI ilegal informalnya adalah TKI yang tidak legal dan rata-rata jadinya kerja berat. Kedua, ada TKI legal tapi kerjanya pakai tenaga. Contoh, waiter, housekeeping di Dubai, di Eropa, di kapal pesiar. Itu gaji juga lumayan gede, ya kan? Mereka ini legal, formal, tapi kerjanya pakai tenaga. Ada lagi, nah ini yang berkelas nih. Ini aku mau ngejar juga nih. Umur 45 tahun, ya kan? Ini TKI formal, legal, dan kerjanya pakai otak. Jadi contohnya, jadi staff marketing di perusahaan, sales marketing di perusahaan, public relation di perusahaan, atau resepsionis yang di perusahaan. Itu kan kerjanya pakai otak. Dan gajinya juga 2 kali lipat hingga 10 kali lipat kalau jabatan tinggi daripada dia kerja di Jakarta. Jadi kalian jangan salah, rata-rata anak orang kaya di Jakarta itu anaknya tidak akan dikasih kerja di Jakarta kecuali dia nerusin usaha bapaknya. Tapi kalau dia mau kerja kantoran anaknya, pasti tidak akan disuruhnya anaknya di Jakarta. Pasti disuruh anaknya, lu kerja di Amerika, lu kerja di Eropa, lu kerja di Timur Tengah.
itu anak-anak orang kaya, ya. Catat sekali mulutku pegang nih. Rata-rata anak-anak orang kaya di Jakarta tidak akan mau orang tuanya nyuruh anaknya kerja di Jakarta. Pasti disuruhnya kerja ke luar negeri. That's it. Aku nggak perlu kerja, tidur aja di rumah. Turun duit dari langit. Bisa beli lampu mahal, bisa beli dinding rumah yang mahal. Nah itu keren kan? Nggak mau kan kakak iparmu kerja di sini kan? Kerja di Kuala Lumpur kan? Nah, TKI apa dulu guys? TKI kalau kerja di perusahaan aku juga mau kali. Kecuali TKI lu nyuci baju ya, iyalah itu beda lah. Siapa? Belum, nanti tunggu ini. Tunggu perut ceweknya gede. Baru 5 bulan ceweknya. Emang kamu di Amerika ya? Aku nggak tahu sih. Cuman kalau kata teman-teman aku nggak bisa bilang ya. Pokoknya adalah salah satu teman si Tasya itu cerita ke aku. Aku nggak bisa bilang soalnya mereka sering ke restoran, beberapa kali ke restoran duduk satu meja bareng. Ya si Tasya aslinya Arab, mukanya muka Arab biasa gitu guys. Jadi nggak secantik kalau dia pakai lighting dan makeup. Cuman dia pinter dandan. Aku dukung NM. Masih Nikita sampai tanggal 28 Oktober ya. 28 Oktober ketok Palu ya. Gak usah doain cepet juga, nanti habis kasusnya kalian bahasan kalian apa lagi ya. Aku udah nih, aku tanggal 28 Oktober sidangnya 4 kali lagi. Berarti sampai 4 minggu ini aku di infotainment masih bahas NM, karena infotainment juga nanyanya dia mulu, bukan aku yang bilang wawancara nggak ada, wartawan yang nanya aku. Nah, nanti setelah si NM diponis pasti dalam sebulan sampai 28 November wartawan mau ketemu aku pasti nanya NM lagi. Aku kok ditanya wartawan bukan aku yang nentuin topiknya guys, yang nentuin topiknya produser mereka. Aku cuma menjawab pertanyaan mereka. Nah, nanti habis tanggal 28 November aku mau istirahat dulu ya. Aku mau istirahat dulu, capek guys. Emang kalian pikir di wawancara makanya kalian bilang gini ya. Karya yang paling susah. Aku udah main FTV, udah main sinetron, udah main film, udah iklan, udah masuk majalah juga. Karya yang paling susah aku rasakan adalah karya ketika diwawancara wartawan. Karena ketika lu diwawancara wartawan, ada 3 hal yang harus lu jaga. Pertama, materi harus lu kuasain. Kedua, lu harus pintar improvisasi supaya tidak terkena hukum. Silap-silap lu ngomong, lu dipenjara. Ketiga, mental lu di depan orang. Contoh, aku kok diwawancara nih 30 wartawan, semua nanya. Di belakang wartawan tuh rame orang. Jadi itu mentalnya serasa kayak presiden itu pidato di depan ribuan orang. Karena ini yang bertanya udah wartawan kelasnya. Ya, mereka itu pertanyaannya dalam. Itu karya yang susah. Kalau waktu gue main FTV sinetron, gue tinggal baca naskah aja. Ini naskah lu ya, ya hafal, udah perankan. Udah, tinggal acting, terus yang kerja kru. Terus yang kerja kru, ya. Kalau diwawancara media, otak lu harus cepet, vokal lu harus cepet. Silap-silap lu ini salah ngomong, masuk penjara, dilaporkan orang. Terus mental lu kan harus kuat, guys. Rakyat jelita datang ke Jakarta tiba-tiba diuber-uber nanti wartawan. Ya, pasti demam panggung. Susah itu. Nah, terus energi lu kesedot. Jangan kira aku kok diwawancara wartawan enak-enak aja. Energiku kesedot, energi itu kesedot. Ya. Nggak percaya lu jadi artis ono. Kesedot itu. Jangan kira gampang. Nah, aku nanti tanggal 28 November mau istirahat dulu. Aku nggak mau masuk wartawan dulu. Kalau tiktokan. Soalnya aku insya Allah bulan 1 itu aku magang, kuliah magang di kalau nggak Malaysia, Thailand, atau Dubai 6 bulan. Nah, nanti kayaknya papaku sama asisten aku jaga rumah sama kendaraan, gak ada yang jaga soalnya.
Nanti habis 6 bulan aku pulang kuliah magang dari pokoknya sekolah aku itu kalau nggak aku ngambil kuliah lagi pariwisata. Kalau nggak Thailand, Malaysia, atau Dubai. Pokoknya antara 3 ini lah guys ya. Tapi 6 bulan doang. Nanti aku pulang magang ke Jakarta. Baru aku mau ini wawancara-wawancara lagi. Baru aku planningnya mau pindah ke Eropa atau ke Dubai. Tapi lihat nanti lah ya. Pokoknya aku tanggal 20 November aku sampai 28 Desember aku nggak mau ketemu wartawan dulu. Soalnya energiku keserap kalau di wawancara itu. Energiku tuh kayak aku kok pokoknya yang kurasa ya, kalau aku di wawancara energiku itu kayak keluar gitu loh, keserap gitu loh. Jadi untuk urusan lain kayak nggak fokus gitu. Jadi makanya 28 November aku nggak di infotainment dulu. Aku mau fokus magang soalnya aku bulan 1. Nah, nanti habis magang baru aku ke Indonesia lagi. Habis itu ya lihat tahap selanjutnya lah. Kan kalian pasti ngikutin aku di media sosial. Begitulah. Kayaknya kasus Ahmad Dhani nggak ada duit kali, makanya lama. Kalau dia ada duit, cepet kali kasusnya. Lah buktinya udah berapa bulan? Ke Jerman bapak kandungmu aja suruh. Aku nggak niat ke Jerman. Kalau jalan-jalan boleh, tapi kalau domisili aku nggak tertarik. Siapa tahu nanti bapakmu bisa nikah sama gadun-gadun tuwe. Kalau aku udah banyak duit cuy, nggak butuh gadun. Kalau feeling aku sih kasusnya lama, dia nggak ada duit. Lah itu kan aku bahas kasusnya, kenapa cerai? Itu salah satunya. Aku nggak ada niat ke sana. Aku tuh suka Timur Tengah. Ya kalian nyuruh aku misalnya ke Papua. Kalau aku sukanya ke Jogja gimana? Kalau jalan-jalan boleh, kalau domisili aku nggak tertarik. Aku tuh suka Timur Tengah sama Arab Saudi. Kalian jangan salah loh, aku tuh kalau ditanya, "Sat, lu mau tinggal di mana sih?" Aku tuh sangat cinta kalau aku tinggal di Arab Saudi. Timur Tengah, Switzerland aku suka, New Zealand. Nah, Amerika aku nggak suka. Bukan nggak, kalau jalan maksudnya bukan nggak suka ya. Kalau jalan-jalan boleh, tapi kalau domisili nggak. Aku kalau mau domisili sukanya di Timur Tengah, Arab Saudi, New Zealand, dan Switzerland. Makanya aku kuliah lagi. Aku memang ada niat guys pindah. Kalian nggak ngerti sih perasaan aku. Aku tuh di Jakarta itu kan serba berkecukupan udah. Aku tuh di Jawa ada 2007. Aku di Jawa ada 17 tahun lah. Nah, ini tahun ke-17 aku di Jawa ini. Aku tuh di Jakarta itu enak sih, maksudnya aku nge-mall, kalian lihat lah aku makan juga di restoran, tapi aku tuh mengalami sebuah psikis kebosanan akut. Nah, aku happy aja memang, tapi aku jujur nih, aku nggak malu sharing ke netizen. Kan setiap orang punya psikisnya masing-masing ya. Aku itu tahap dimana mengalami psikis kebosanan yang akut. Karena setiap hari aku keluar rumah, Plaza Senayan, Grand Indonesia, Plaza Indonesia, bioskop, wartawan, syuting podcast, syuting talk show, apalagi guys. Jadi aku tuh mengalami psikis di mana di Jakarta ini aku mengalami tingkat kebosanan yang akut. Bukan akut lagi, akut banget. Makanya aku pingin mencari suasana baru. Aku pingin tinggal di New Zealand, pingin tinggal di Switzerland. Aku lihat banyak orang Indonesia yang bisa tinggal di New Zealand dan Switzerland. Nah, aku pingin tinggal di Arab Saudi. Aku pingin tinggal di Timur Tengah. Setelah aku 2 tahun tinggal di tempat aku inginkan, baru aku nyimpulin apakah aku balik ke Indonesia atau tinggal di sana. Karena aku jujur ya, walaupun aku hidup enak di Jakarta, aku mengalami sebuah psikis tingkat kebosanan yang akut. Itu jujur dari from the bottom of my heart. Makanya aku kan udah S1 agrobisnis di 11 Maret. 11 Maret itu top 5 public university di Indonesia. Kemudian aku udah tamat International English First. Sekarang aku ngambil kuliah pariwisata. Kenapa? Karena aku pingin di luar negeri nanti aku bekerjanya di bidang pariwisata.
Kenapa aku mau? Karena aku udah bilang sama kalian, aku sekarang itu mengalami psikis di mana kebosanan yang akut tinggal di Jakarta. Aku aslinya Medan tapi di Jakarta udah 17 tahun. Aku nggak ada cita-cita jadi PNS. Iya, aku bosen Niki. Bosen. Bukan karena nggak ada duit ya. Kalau aku tiap hari makan di mall, tiap hari makan di restoran aku mah. Kalau malah duitku lebih-lebih guys. Emasku aja 700 gram. Kan kemarin aku tunjukin kena ban. Kemarin kan aku tunjukin. Siapa kemarin yang lihat saldoku 2 miliar lebih? Enggak, itu suara ini apa? HP aku pakai apa namanya? Kipas angin yang nempel itu apa namanya itu? Oh iya, kamu di Senayan City ngapain? Aku ke Senayan City terakhir kayaknya 2 bulan lalu deh. Aku kalau Plaza Senayan tiap minggu, tiap Sabtu. Besok paling aku Plaza Senayan. Cuman kalau Senayan City kan males nyebrangnya. Kalau parkir mobil di Plaza Senayan, kan ke Senayan City, males kan muter keluar mobil lagi kan. Jadi kalau Senayan City itu aku biasa jalan kaki dari Plaza Senayan, parkir mobil dulu, baru aku jalan ke Senayan City, nyebrang, baru aku keliling-keliling. Tapi aku jarang kalau ke Senayan City, seringnya ke Plaza Senayan. Enggak sih, Jakarta itu buat tempat tinggal enak. Buktinya aku di Jakarta udah 17 tahun. Aku malah nggak mau tinggal di luar Jakarta. Jakarta itu enak kali, apa-apa lengkap. Siapa bilang Jakarta nggak enak? Jakarta itu kota paling enak bagiku, karena apa-apa lengkap. Apa-apa lengkap. Cuman ya karena aku udah belasan tahun ditinggal di sini, ya itu aku bilang tadi, aku mengalami psikis di mana kebosanan akut. Makanya aku rela bela-belain ngambil kuliah pariwisata biar aku bisa keluar negeri. Kalau macet biasa sih, aku tiap hari kena macet nggak apa-apa kok. Kalau macet nggak usah ditanya tiap hari, tapi aku enjoy aja sih. Orang bukan aku yang nyupir, karena aku pakai sopir kemana-mana. Bandung enak. Bandung itu gini. Bandung itu padat penduduk tapi jalannya sempit. Nah makanya macet banget kan Bandung kan. Kalau Jakarta itu padat tapi jalannya gede-gede. Nah, kalau Bandung ya Allah jalannya ya kan sempit kan. Padahal makanya macet Bandung itu. Jalan sempit-sempit kan, jalan rayanya pun sempit-sempit. Penduduknya bertambah. Makanya Bandung macet banget sekarang. Aku terakhir ke Bandung puasa kemarin. Iya, aku belum pernah ke Makassar. Iya, soalnya gibain orang aku udah di infotainment, masa di tergantung pertanyaan sih. Aku tuh kalau masih infotainment energi aku tuh terkuras kali. Jangan kalian kira enak-enak aja. Ke Lampung pernah lewat doang karena aku pernah 2012 itu ke Medan bawa mobil pribadi. Jadi ke Lampung ya lewat sih. Nggak singgah. Soalnya aku nginapnya pas nyampe Jambi dan nyampe Palembang. Halo Aceh. Cirebon pernah Cirebon. Lewat. Nginap nggak pernah. Iya, aku suka Bali sih. Cuman panas. Iya, Surabaya. Aku terakhir ke Surabaya 2023. Halo Medan. Enggak lah, nggak usah disisirin. Soalnya aku di rumah. Aku kan kalau di rumah kita ngapain nata rambut, kecuali kalau keluar. Kalau di rumah kan nggak ada yang lihat. Ke Semarang, aku sering ke Semarang kan dulu adikku kuliah di Undip, udah lulus dia. Waktu adik gua kuliah di Undip ya aku sering ke Semarang. Kemarin dia wisuda pun aku ke Undip. Iya, Solo tenang.
Thank you. Iya, aku sekeluarga putih-putih. Kami sekeluarga putih-putih. Apalagi adikku paling terakhir, oh mulus. Kalau aku putih masih ada bulu-bulunya karena laki kan. Kalau adik aku yang paling kecil udahlah mulus putih. Putih seputih terus dia putihnya pink, sehat gitu. Bulunya nggak ada pula. Aku belum menikah, Bun. Nanti, Bun. Aku ada satu hal yang mau aku gapai, setelah itu aku menikah. 4. Aku orang Melayu, Mbak. Aku campur-campur sih. Dari bokap gue Arab, Melayu, Cina. Dari nyokap gue Jawa, Melayu. Nenek dari bokap tuh Cina masuk Islam. Cina asli, bukan Cina campuran malah. Jadi dulu nenek aku tuh Cina. Waktu zaman-zaman penjajahan itu dia diasuh oleh orang Islam. Nah, masuklah Islam. Terus nikah sama kakek gue. Kakek gue itu ada Arabnya, ada Bataknya, ada Melayunya. Nah, makanya kalau ditanya orang apa saat aku bingung jawabnya apa. Campuran kalau aku mah itu. Apa maksudnya? Enggak, aku nggak mau operasi, guys. Kalau aku itu hidungnya gede, tapi kan sesuai dengan muka. Kalau begini nanti kayak ini, kayak hemong-hemong Jakarta. Hemong-hemong Jakarta hidungnya banyak pada begini, guys. Karena operasi ke Thailand. Kalau aku di sini gede, tapi ininya tinggi. Terus kan muka aku kan sesuai, udah ukiran Tuhan. Masa tahanannya kemarin seingat aku disebutkan hakim tuh 18 November ya, lupa aku kemarin. Pokoknya dia masa tahanan berakhir itu November. Tapi nanti dia ketok palunya 28 Oktober. Kalian tuh jangan botol, guys. Hakim itu lebih pinter dan lebih licik daripada semua terdakwa. Jadi hakim itu nggak sembarangan lepas-lepasin terdakwa. Susah kali, guys. Aku kan udah 15 kali urusan hukum. Penangguhan penahanan, orang bunting aja melahirkan di penjara, nggak dilepas, melahirkan aja di penjara situ. Apalagi yang nggak bunting melahirkan di penjara. Banyak kali orang melahirkan di penjara, dilepas, enggak, tetap aja di situ melahirkan. Aku pernah punya GF 2 kali, terus putus, ngatur-ngatur soalnya. Ngatur-ngatur udah kuliahkan kawin sono. Kenapa capek? Makanya jangan terjerat hukum, ya. Kamu kan udah tahu hukum di Indo begitu, jadi jangan pernah terjerat hukum. Kayak aku nih, aku udah tahu hukum Indo tuh begitu. Ya udah, aku nggak mau terjerat hukum. Karena nanti kalau udah terjerat hukum ya udah, lu nurut aja, ya. Jadi kalian tuh jangan hukum Indo begini, lu kan udah tahu negaramu begitu. Udah, jadi nggak usah diturutin, gitu loh maksud aku. Kita yang harus mengontrol diri kita, bukan kita yang dikontrol. Itu caranya. Sekarang gini. Iya, konoah peraturannya begini, banyak pengangguran. Lu kan udah tahu konoah begitu kan? Nah, jadi lu jangan mau dikontrol sama konoah. Lu yang kontrol dirimu. Gimana? Belajar, kerja di luar negeri. Nah, iya pemerintah kita korup. Lu udah tahu kan pemerintah lu udah korup? Ya udah, lu jangan ngikutin, jangan lu mau dikontrol. Lu yang kontrol dirimu. Kuliah tinggi-tinggi, kerja ke luar negeri. Biar nggak bayar pajak. Ya, kok Timur Tengah kan nggak kena pajak lu kerja. Hukum di Indonesia begini, ya udah, jangan lu dikontrol sama hukum Indonesia, lu yang kontrol dirimu, jangan terlibat hukum, biar lu bebas dari dikontrol oleh pihak hukum yang tidak adil. Begitu hidup. Kalau aku hidupnya simple. Kalau udah negara tidak mendukungmu, lu yang ciptakan hidupmu. Jangan lu yang ngikut. Ya udahlah, sampai tua nanti kismin, sampai tua nanti di penjara, sampai tua lu jadi bawahan aja ngegembelita, ya. Prinsip itu harus kayak aku. Apabila negara sudah tidak bisa memenuhi keinginanmu, lu yang kontrol dirimu. Apa cara jalan keluarnya? Kalau lu nggak mau gaji UMR ke sini, ya lu sekolah pinter-pinter supaya lu kerja di luar negeri. Kalau lu tidak mau diatur oleh hukum yang tidak adil, ya lu jangan terjerat hukum, baik-baik aja. Nah, begitu loh.
Hidup itu jangan lu yang dikontrol, lu yang ngontrol. Kalau lu dikontrol, ya udahlah, lu legowo aja hidupnya ya guys. Kalau aku tidak pernah mau dikontrol orang. Makanya aku catat ya, 2013 sampai 2020 aku itu dikontrak FTV sinetron. Tapi setiap pulang syuting aku tidak mau ikut dugem. Aku tidak mau ikut bergerombolan. Makanya jarang-jarang aku ngongkong sama teman-teman artis, paling dikit. Ya kan? Aku tidak mau dikontrol. Karena aku udah tahu kalau aku ngikutin mereka di dugem nanti aku ketangkap narkoba. Nah, kalau lu tidak mau ditangkap narkoba, lu jangan gabung. Kayak kasus Nikita ini. Banyak banget pihak sana pihak sini. Nah, aku tidak mau dikontrol. Supaya apa? Supaya aku bisa menyampaikan aspirasi dan keadilan dan kebenaran apa yang aku lihat di persidangan. Makanya aku tidak mau ikut kubu sana, kubu sini. Toh juga aku nggak dibayar. Si Reja nggak bayar aku, tim Nikita nggak bayar aku. Ngapain pula aku nurut? Nah, jadi aku tidak ada di kubu-kubu siapa. Aku bilang sama Mbak Tessa, Mbak Tessa kita temenan. Tapi ingat ya, statement kita tidak boleh sama. Pola pikir kita berbeda. Tapi kita temenan di belakang kasus ini. Nah, mending gitu guys. Aku bilang sama Mbak Vista, ingat ya, kita berteman dekat. Tapi ingat, statementku tidak bisa sama dengan Mbak Vista. Kenapa? Karena Mbak punya keyakinan sendiri, aku punya statement sendiri ya. Tapi kita di luar kasus tetap bersama, tetap berteman dekat, tetap chattingan tiap malam. Begitu. Makanya aku nggak mau kalau aku ikut kubu Nikita, nanti aku diatur-atur. Lu harus ngomong begini. Kasihan nanti bokap gue nguliahin gue mahal-mahal. Nanti gue kayak saksi ahli kemarin. Saksi ahlinya ada yang bener, tapi pada saat dia salah. Jadi gimana kemarin tuh? Jadi saksi ahli kemarin itu ada statement dia yang salah, ada botol sebenarnya. Ada juga yang statement dia benar. Ada. Tapi karena dia dibayar untuk membela tim Nikita, jadi yang seharusnya jawabannya tidak seperti itu, dia harus mengarang-arang. Kenapa? Karena kan dia karena dia kan dibayar 50 juta loh saksi ahli itu. Mahal bayar saksi ahli itu. Tapi nggak bisa salahkan, dia kan profesional. Nah, jadi kan orang yang ngerti kayak aku, wah ini botol nih saksi ahlinya gitu. Padahal, makanya aku bilang di media, tapi kita tidak bisa juga menyalahkan saksi ahli. Kenapa? Karena kan dia dibayar. Ya dia kan hidup dari dibayar. Nggak bisa, dia kan profesional gitu. Makanya aku nggak nyalahin gitu. Makanya aku tidak mau ikut kubu-kubuan. Aku statementku, apa yang kulihat itu kupaparkan. Yang salah ku salahkan, yang benar ku benarkan. Karena kalau udah ikut kubu sini nanti dikontrol. Lu ngontrol gue bayar 300 juta masih aku mau. Ini nggak bayar ngapain? Jadi lu itu hidup jangan mau dikontrol. Lu yang ngontrol hidupmu. Kalau negara, kalau hukum ya, kalau teman-temanmu sudah tidak mendukungmu, tidak mensupport apa yang lu inginkan, lu ciptakan hidupmu sendiri. Apa? Kerja ke luar negeri biar lu nggak mau bayar pajak, tapi lu kerja di sini, bayar pajak terus. Kalau lu nggak mau bayar pajak, lu kerja di Dubai. Dubai kan nggak bayar pajak. Nah, lu sekolah tinggi-tinggi biar lu nggak stres bayar pajak. Kerja lu di Qatar, nggak bayar pajak cuy, ya. Lu bilang hukum di Konoha ini nggak adil, ngapain lu terkena hukum? Ikutin aja cara mainnya. Gitu. Lu bilang, ih aku nggak mau pakai narkoba, tapi lu berteman dengan orang yang pakai narkoba, ya udah lu masuk juga lah. Ya udah, sama aja. Kalau aku sih ya ngambil dari garis lurus ya, jujur ya. NM itu salah, tapi dia dijebak juga. Jadi dua-dua. Dia salah iya, tapi dia juga dijebak. Makanya kemarin pas dia dijebak, iya. Dijebak kan direkam. Tapi salah, dia salah juga gitu. Jadi serba susah. Kalau dijebak iya aku membenarkan, tapi kalau dia salah aku juga membenarkan. Gitu. 4-4. Iya, makanya aku juga heran NM ngapain sampai rumah punya 2 gitu. Kan gara-gara rumah itu kan. Kalau coba tadi dia beli rumah 1 aja, pasti itu nggak terjadi. Makanya itulah aku bilang hidup itu jangan lebih cepat daripada uang. Kalau misalnya uang penghasilan sebulan 1 miliar, hiduplah dengan penghasilan 1 miliar. Jangan penghasilan kalian 1 miliar, kalian gaji kan 1 miliar per bulan, tapi mau hidup 20 miliar per bulan. Ya meninggoy lah kalian. Enggak, aku nggak jual parfum lagi.
Tadi kan udah aku bahas, lu jadi artis di Konoha, jangan ngikutin pola hidup artis Hollywood, artis Bollywood. Artis Hollywood, Bollywood itu kaya raya karena entertainmentnya dibeli seluruh dunia. Lah kalau jadi artis di Konoha kan yang nonton dan yang beli kan cuman satu negara, guys. Lu mau sama dengan artis Hollywood, Bollywood, gaya lu pakai hermet tiap minggu ganti-ganti, ya lu meninggoy lah. Yang ada kalian nanti Juldir sama Gidin. Iya, jangan memaksakan hidup. Kalau aku hidup nggak memaksakan, cuy. Makanya aku nggak punya utang. Aku nggak punya utang loh. Aku aja beli mobil ya. Aku beli Alphard tuh lunas. Kenapa aku bisa beli? Karena aku main trading. Pada saat aku main trading 2022 sampai 2024 itu bisa 20 juta per hari. Makanya aku bisa beli. Kalau kredit enggak lah. Mending aku nggak punya. Makanya aku sehat-sehat aja kan. Kalau orang bilang Satria punya utang, aku nggak punya utang, guys. Enggak. Aku nggak punya utang orangnya. Aduh. Siapa itu, guys? Enggak lah, capek aku jual parfum, guys. Aku udah berprinsip yang jualan di TikTok itu orang yang ini aja. Maksud gini, lu kalau artis nggak usah jual di TikTok lah. Itu lu mengambil pasar orang kalangan menengah ke bawah gitu. Masa kalangan menengah ke bawah hidupnya udah melarat dan tertekan, lu ambil lagi pasarnya. Katanya artis banyak duit, pamer sini, pamer situ. Lah lu jualan juga di TikTok. Udah ranahnya kasih aja itu ini. Kalau ada artis jualan di TikTok, guys, itu berarti dia pertama nggak ada duit. Kedua, dia mengambil pasar kalangan menengah ke atas karena dia serakah. Nggak bagus itu. Jadi kalian ke orang-orang Konoha, aku sarankan kalau belilah orang yang bukan artis jualan. Ngapain kalian memperkaya? Mungkin artis tuh udah jatuh bangkrut, tapi setidaknya dia pernah jadi artis, hidupnya dapat duit kan, dibandingkan orang-orang yang gajinya 4 juta, 3 juta. Jadi kalau kalian mau beli produk di jualan TikTok, belilah orang yang bukan artis. Karena kasihan loh, kalian nggak tahu loh dia nyekolahin anaknya. Terus dia mau makan utang sana sini, beli berasnya susah. Jadi beli. Kalau kalian mau beli belanjaan di TikTok, belilah orang yang bukan artis. Kalau yang artis nggak usah dibeli, guys. Ya suka-suka punya duit lah, ya enggak lah. Itu berarti lu diskriminasi sama rakyat Kismin. Trading nggak susah kalau kamu udah pintar. Buktinya aku beli Alphard. Alphard hitam yang sering ku pakai ngonten itu kan aku beli dari trading. Main FTV mana cukup beli Alphard, guys, ya Allah. Makanya kalian jangan heran ya kalau aku punya Alphard hitam yang 2022 itu aku beli dari trading ya. Jangan kalian bilang, Satrio kok bisa beli Alphard? Aku beli dari trading, kan aku bilang. Kan kemarin udah aku tunjukkan saldo. Siapa kemarin yang ngelihat saldo tradingku 2 miliar lebih? Kemarin sampai aku nak ban. Aku kemarin nanti kutunjukkan lagi saldo tradingku sekarang 2 miliar lebih dikit. Kemarin udah aku tunjukkan, aku males. Nantilah lagi bad mood aku. Trending, ya Allah kok trending sih. Iya, kalau nggak tahu jangan. Bule siapa? Laki banget. Aku aslinya memang begini. Kalau aku cacot-cacot ngebacot itu aku ngondek-ngondekin itu. Coba lu ketemu asli. Coba tanya sama orang yang ketemu aku asli di sidang Nikmir. Aku ngondek nggak? Coba. Natural itu. Kalau mau lihat naturalnya aku di sidang Nikmir ketemu. Itu naturalnya aku. Kalau di TikTok itu kadang acting. Ya. Kalau kalian ketemu aku di sidang Nikmir, itulah gaya aku yang luas, gestur aku yang natural. Itulah aslinya aku. Iya, makanya aku takut nikah cepat. Banyak cerai. Rata-rata masalah ekonomi, terus suka minum, jadi itunya. Orang kan kalau suka minum sama narkocoy, urusan tidurnya kan terganggu, guys. Urusan begini. Jangan salah loh, orang yang suka pakai narkoba sama alkohol, urusan di ranjang itu terganggu kali. Pasti terganggu.
Punya, tapi dia redup sekarang. Inisialnya F. Uya Kuya kenal. Pacar aku 1 tahun 9 bulan. Bang Uya Kuya kenal itu. Kan ngobrol sama aku Bang Uya Kuya. Lu mantannya sih ini. Iya, tanya aja sendiri sama dia, aku bilang. Oh iya. Tapi udah redup sekarang. Udah masa lalu Artis FTV. Ya, itulah yang aku pingin. Aku pingin punya istri orang Arab atau India yang putih, India yang Muslim. Aku suka muka India dan Arab. Aku suka, kalau kalian tanya tipe aku itu kayak Marsanda muda waktu kurus, sama kalian lihat bintang Bollywood Sharada Kapoor. Nah, itu tipe aku banget itu. 36. Emang iya. Nggak jadi gulatnya. Udah gue bilang masih bule. Lu gulat nggak jadi bule. Kapan gue menonton? Gue bilang. Aku gini ya, orang Eropa itu cantik, orang Rusia itu cantik, tapi mukanya bosen. Aku kurang suka. Sebenarnya kalau muka yang nggak bosenin itu orang Asia Barat sih guys, orang India, orang Arab. Orang Arab kalau dia nggak opera. Jadi gini, aku heran kenapa orang Arab itu artisnya banyak oplas. Rata-rata artis di Arab tuh oplas loh. Nah, padahal orang Arab yang orang biasanya bukan artis tuh manis-manis. Aku tuh sukanya mukanya orang India, orang Arab, orang Afgan, orang Iran, daripada orang Israel. Orang Israel juga manis-manis tuh. Daripada orang Eropa. Kalau Eropa itu cantik tapi bosen, terus kelihatan oplasnya. Jangan salah loh, orang Eropa, orang Rusia itu banyak oplas loh. Kalau bola mata sama aja sih. Bola mata hazel, coklat, hitam. Kalau mukanya seperti yang aku bilang tadi nggak apa-apa. Enggak, itu mah Arab biasa itu. Itu muka Arab pasaran itu. Kan temannya teman gue juga bilang aslinya nggak seoke di kamera saat. Iya, Palestina juga manis. Teman gue, temennya dia, nggak usah aku bilang, nanti kalian ngadu, nanti teman gue pula kena tegor. Aslinya nggak putih. Tapi dia oke di kamera. Jujur, kalau itu oke di kamera. Kalau ada yang kalian bilang nggak cakepan asli, berarti kalian nyelek. Orang temanku satu meja sama dia makan kok, ngomong. Dia pinter dandan orangnya. Jelek sih enggak, cuman lebih oke di kamera. Tapi kalau aku yang biasa nonton Katrina Kaif yang cantiknya kayak boneka, Kareena Kapoor yang aku ketemu kayak boneka aslinya, ya dia itu kelasnya masih muka Arab pasaran, muka Arab bukan artis. Lebih cantik orang-orang Arab yang ku lihat waktu aku ke Masjidil Haram ke Madinah. Suntik putih kalau dia. Enggak sih, kalau gigi kalau muka gigi itu muka di desa banyak sih. Kalau putih ya kan suntik putih bisa. Lu juga bisa putih kali kalau suntik putih. Kalian tuh jangan gampang bilang putih. Putih lu suntik putih juga bisa, apalagi artis. Udah pasti suntik putih. Yang nggak suntik putih itu aku. Kalian tuh jangan suka bilang artis putih ya. Iyalah putih, dia suntik putih. Lu juga suntik putih, juga putih di kampung. Ya, aku paling benci lihat orang kono iya artis ini putih, aslinya putih. Ya dia suntik putih. Paham nggak kau? Dia tuh suntik putih. Lu juga suntik putih kayak dia. Suntik putih sana. Jadi jangan artinya putih, aslinya putih. Yang nggak suntik putih itu aku. Iya, jangan kebiasaan lah. Iya putih, mulus, bersih. Ya suntik putih ya iyalah. Kau juga di kampung kalau misalnya suntik putih juga kulitnya sama sayang. Sama. Nggak ada muka gue di pasar nggak ada. Lu cari aja. Kalau ada aku kasih kok $1 juta. Kalau muka bapakmu ya tukang ngangkat banyak lah. Paling muka bapakmu sama sopirku ganteng lagi sopirku. Iya betul kan? Iya benar. Luna muka bule pasaran sih. Dia nggak jelek tapi muka bule.
Kalau aku kan udah ke 11 negara 18 kali, jadi muka dia kalau di luar negeri ya pasaran. Kalau lu tinggal di kampung, ya muka begitu ya nggak ada. Lu harus misalnya kemana? Lu main kayak gue ke Arab Saudi, muka begitu banyak. Mainnya ke Timur Tengah banyak, ke Abu Dhabi tuh kulihat banyak, ke India Utara banyak, bukan artis. Lu liatnya di kampungnya nggak ada gitu. Tapi itu kan bukan muka Indonesia, ya jangan lu banggain. Dia itu bukan mewakili cantik Indonesia, itu mah muka bule pasaran di luar negeri. Lu itu kalau muji artis Indonesia mukanya harus Asia Tenggara. Kalau muka bule itu bukan muka negaramu, itu namanya negaramu itu nyomot warga negara luar ya. Jadi kalau kau itu lihat entertainment Konoha, itu semuanya nyuri warga negara luar mukanya 85%, hanya 5% doang muka asli Asia Tenggara. Yang lu kalau ini kan Konoha, bukan negeri bule, bukan negeri Arab, bukan negeri India. Yang lu puji, yang lu jadikan icon ya wajah Asia Tenggara. Jangan lu nyomot-nyomot warga negara orang, itu bukan wajah asli negaramu. Ya, Desi itu baru wajah Asia Tenggara. Aku kan bintang tamu sama dia di Trans TV Heart to Heart. Bintang tamu Heart to Heart, bintang tamu utamanya 2022 kasus Rizky Bilar tuh 3, aku Mami Ola sama Desi Ratnasari. Perkakas maksudnya apa sih? Aku di rumah. Si Fahaju itu muka bulik pasaran, muka India pasaran kalau dia itu. Ada artis Bollywood namanya Pariniti Chopra, waktu Pariniti Chopra itu muda, kayak dia itu mukanya. Tapi Pariniti Chopra itu artis Bollywood kelas E. Tapi sekarang dia nikah sama konglomerat kaya. Kalau si Fahaju itu muka India pasaran ya jangan kau banggakan lah. Kau kan Asia Tenggara. Yang kau banggakan itu wajah Asia Tenggara. Kalau wajah India masuk sini jangan. Itu namanya entertainmentmu nyomot wajah orang luar, nyuri itu namanya. Apa itu artinya? Siapa itu guys? Nah, kalau Desi Ratnasari boleh. Ya walaupun kalau lu bandingkan dengan artis Bollywood, artis Hollywood, artis Arab ya dia jauh. Tapi kan dia wajah Asia Tenggara, memang itu yang harus lu puji-puji untuk kelasnya Konoha. Ada lagi TikTok alay. Masa katanya mewakili wajah Indonesia Luna Maya? Ada gila-gilanya kau. Itu kan wajah bule Eropa kebanyakan. Ya bukan wajah Asia Tenggara, itu nggak nyambung. Itu namanya entertainmentmu nyuri wajah orang luar. Nyuri itu namanya. Ya wajah yang kau puji-puji ya kalau untuk Konoha ya Desi Ratnasari boleh. Paramitha Rusady boleh. Kalau yang sekarang jarang original. Zaman-zaman sekarang tuh kebanyakan nyuri wajah India, nyuri wajah Arab, nyuri wajah bule Eropa. Nggak nyambung. Aku kok ada produsernya aku bilang langsung. Kalian tahu nggak? Aku bilang waktu aku ke rumah si Bang Baim, aku bilang langsung. Ya aku nggak setuju lah bang. Masa sekarang ini kan film Indonesia, masa mukanya bule-bule pasaran luar negeri? Kalau bule-bule pasaran luar negeri mah waiter juga muka begitu. Aku ke luar negeri, aku kan aku bilang gitu langsung. Berani kan aku. Terserah si Bang Baim mau tersinggung atau enggak. Aku lagi mulutnya. Aku bilang begitu demi Allah. Waktu aku ke rumah Baim Wong, demi Allah Akbar, aku bilang begitu tengah malam. Siapa itu? Yodira. Apa tuh, guys? Iya, jangankan sama kalian. Depan Mbak Imong aja aku bilang gitu. Demi Allah Akbar, nggak selamat aku besok. Kan aku ke rumah Mak waktu dia curhat masalah Paula, aku bilang langsung gitu. Aduh. Iya, aku kan ada tuh chattingan, aku males bukanya. Di sini kayaknya. Kan Bang Baim bilang,
Satria makasih ya udah bongkar Paula sebenarnya, kata dia gitu. Main aku ke rumah. Ngobrol sampai jam 4 subuh, bla 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 bla. Banyaklah kami cerita. Langsung aku bilang sama Bang Baim gitu. Aku bilang kayak gitu. Ya aku nggak setuju lah bang, ini kan Indonesia, masa mukanya muka bule pasaran artis-artis kalian. Aku bilang langsung gitu, demi Allah Akbar, aku bilang. Nggak bisa bang, ini kan Indonesia itu wajahnya harus Asia Tenggara. Kalau muka-muka bule, aku ke Abu Dhabi, aku ke India Utara, aku ke Arab Saudi, nggak usah artis bang, pinggir jalan mukanya kayak artis-artis kono, muka-muka bule pasaran. Ku bilang gitu langsung depan muka Bang Baim. Tuh, berani aku kan? Kalau Nike kan campuran. Iya, aku peran antagonis di FTV Trans 7, ada 3 judul itu. Kalau DP itu muka India di desa. Muka DP di India di pedalaman banyak guys. Enggak sih, kalau cantik banget sih enggak, cuman dia kan enggak jelek. Kan aku syuting centini sama dia 31 hari. Kalau dia nggak jelek, tapi kalau cantik banget enggak. Kalau Titik Kamal kurang Indonesia aku lihat ya. Titik Kamal aslinya kulitnya gelap guys, nggak putih. Muka dia tuh India Selatan sebenarnya, bukan muka Indonesia mukanya. Muka Arab yang kulitnya coklat, hitam gitu. Nggak muka Indonesia itu. Kalau Dian Sastro mukanya nggak Indonesia tapi Asia Tenggara, karena Dian Sastro itu aku lihat mukanya rada-rada oriental, tapi ya masih masuk lah Asia Tenggara gitu, karena kan Indonesia ini dulu kan memang tidak ada yang asli. Indonesia itu adalah paparan Sahrul. Kalian bisa nonton podcast tentang dunia kalian bisa lihat podcast ahli forensik dan genetika yang meneliti darah asli Indonesia, dan orang-orang Eropa, ilmuwan yang sudah ribuan kali mendeteksi identitas warga asli Indonesia. Jadi dulu itu Indonesia adalah paparan Sahrul. Paparan Sahrul itu adalah lahan kosong, karena Nabi Adam, manusia pertama di dunia, diturunkan di antara India dan Sri Lanka. Jadi India, Sri Lanka, Barat ya. India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladesh dulu adalah satu kawasan namanya Barat. Nah, Nabi Adam diturunkan di situ di Baharat namanya, bukan Barat. Di antara Sri Lanka dan di antara India. Itu udah diakui oleh petinggi-petinggi muslim. Nah, Indonesia tadinya itu paparan Sahrul, adalah lahan kosong, karena tidak ada sejarah yang mengungkapkan bahwa Tuhan menurunkan manusia pertama di Indonesia. Nah, ribuan tahun lalu masuklah bangsa Afrika ke Indonesia. Akhirnya lahirlah bangsa Papua. Jadi, bangsa yang paling pertama menduduki Indonesia adalah bangsa Papua. Kemudian masuklah bule Eropa, masuklah Arab, masuklah orang India, masuklah orang Cina, terjadilah perkawinan silang, maka ada orang Indonesia yang kulitnya kuning langsat dan putih. Kalau kulitmu putih, kalau kulitmu kuning langsat, no, lu pasti udah campuran. Ya, pasti sudah campuran. Tapi minimal untuk promosi entertainment, kan lu udah tahu sejarahnya memang tidak ada darah asli di Indonesia ini, semuanya campuran. Tapi minimal adalah wajah Asia Tenggara ya. Wajah Asia Tenggara, catat lo ya. Entertainmentmu harus dikuasai oleh wajah Asia Tenggara. Ya, lu kan udah tahu wajah Asia Tenggara tidak akan bisa menyaingi wajah India, Arya, Eropa, Arab. Ya. Jadi bagaimana supaya entertainmentmu bisa mendunia? Buatlah film yang bagus, budaya yang bagus seperti budaya India, dan jual ciri khas wajah bangsamu Asia Tenggara. Jangan lu jual-jual muka-muka bule pinggiran. Kalau muka bule artis-artis konoa yang muka bule di Abu Dhabi, waitress. Aku pernah ya, kalian lihat kan video aku itu, aku nginep di Marina Bay Sands. Marina Bay Sands itu adalah hotel termahal nomor 1 di dunia 2010. Tapi aku nginep di situ 2022. Itu aku bayar kamar 2 malam itu 21 juta. Per malamnya 10,5 juta karena aku nginepnya itu pada saat mau mendekati Natal. Kalian tahu aku makan di restoran, kasirnya kayak apa? Lebih cantik dari Luna Maya. Tuh. Kasir di Marina Bay Sands, kalian kalau makan di Spego lantai atas, lantai 58 tuh aku makan. Kasirnya lebih cantik dari Luna Maya. Makanya aku bilang jangan jual-jual muka bule. Kalau muka bule
blasteran bule di Indonesia, blasteran bule di India, Turki sama Eropa sana jauh lebih cantik. Jadi apa caranya? Ya lu jual ciri khas wajah bangsamu, wajah Asia Tenggara. Kenapa wajah Filipina terkenal di dunia ya? Gue kalau ke Arab, gue ke Abu Dhabi, gue ke India, mereka nggak bilang you are from Indonesia, no. Hey, you are from Filipina. Pasti di sini kalau ada orang kerja luar negeri pasti ngaku. Aku dibilang orang Filipina, aku orang. Karena kenapa? Karena entertainment Filipina selalu mempromosikan wajah Asia Tenggara. Bahkan untuk mewakili Miss Universe mereka selalu jual muka Miss Universe Filipina itu wajah Asia Tenggara. Sampai mereka udah menang 3 kali ya Miss Universe ya, lupa aku. Tuh. Konoa jual muka bule nggak laku cuy di luar negeri. Luar negeri waiter saja lebih ganteng, lebih cantik daripada muka bule di Indonesia. Tuh, camkan itu. NM cantikan asli. Aku kalau cantikan asli aku bilang cantikan asli. Nikita Mirjani itu walaupun dia operasi tapi dia cantikan asli. Kulitnya sehat. Memang sih kulitnya itu kelihatan suntik VC. NM itu kenapa kulitnya bisa kayak gitu? Dia kayaknya suntik kromosom itu guys. Kalau nggak suntik kromosom atau nggak suntik VC nggak mungkin kulitnya bisa gitu. Aduh, kalau Nikita Willy mah muka Arab pinggiran juga banyak. Main aja lo ke Arab. Bukan artis, muka Arab pinggiran banyak, ribuan. Apa itu Amora? Mariana Renata di Eropa muka bule pinggiran, cantikan waitress. Ngapain lu promosiin muka bule? Promosiin wajah bangsamu Asia Tenggara. Kan udah aku bilang tadi. Ya kalau Puji masih masuk lah muka Asia Tenggara, cuman nggak cantik sih, biasa aja.